Gue masih ingat waktu awal-awal kuliah, saat pertama kali gue mulai tertarik sama buku. Waktu itu, gue lagi ada di sebuah tempat ngopi dan melihat seorang pria mungkin umurnya sekitar 30-an lagi duduk sendirian. Dan yang menarik perhatian gue bukan orangnya, tapi buku yang dia pegang. Bukunya tampilannya aneh, kayak nggak niat dibuat menarik sama sekali. Tapi anehnya justru judulnya yang bikin gue tertuju, Cara Memenangkan Teman dan Memengaruhi Orang Lain. Butuh waktu kurang lebih setahun penuh buat gue menunda-nunda. Sebelum akhirnya mutusin untuk memulai, gue pesan buku Dale Carnegie dan pas mulai baca dari situ langsung gue tertarik dengan dunia pengembangan diri yang akhirnya bener-bener mengenggam gue. Gue daftar ke gym deket rumah, mulai peduli sama apa yang gue makan, nyusun jadwal harian, dan mulai serius ngejalanin passion gue di dunia acting waktu itu. Satu demi satu buku gue lahap. Gue ngikutin semua yang direkomendasiin seperti meditasi, mandi air dingin, baca afirmasi buat diri sendiri, visualisasiin tujuan hidup. Dan gue baca makin banyak, olahraga makin sering, kerja makin keras. Dan buat pertama kalinya dalam hidup, gue ngerasa jauh lebih percaya diri dan termotivasi dari sebelumnya. Gue merasa bahwa inilah yang selama ini hilang dari hidup gue. Semuanya terasa sempurna. Atau setidaknya itu yang ingin gue tunjukin ke orang-orang. Dunia pengembangan diri emang banyak ngasih perubahan. Tapi dibalik semua itu, ada beberapa hal yang gak bisa diabaikan. Masalah yang cukup besar. Masalah yang akhirnya harus gue hadapi sendiri. Dan di video ini, biar jadi semacam peringatan buat lo yang lagi nyoba memperbaiki hidup, apapun situasi lo sekarang, dimanapun lo berada. Jujur, gue udah pengen bikin video ini sejak pertama kali mulai channel ini dan akhirnya sekarang gue berani juga untuk membahas semuanya. Jadi, duduk yang santai, tarik napas, dan temenin gue membahas sisi lain dari dunia pengembangan diri yang ternyata bisa jadi racun bagi kita. Apakah lo merasa pengen hidup jadi lebih baik? Pengen keluar dari situasi yang gitu-gitu aja? Udah capek merasa mengalah dengan situasi apapun, padahal sebenarnya lo pengen lebih bahagia, lebih banyak duit, lebih dihargai, lebih disukai, lebih dilihat, atau mungkin lo cuma ingin membuktikan kalau mereka salah. Orang-orang yang meremehkan lo, yang gak pernah percaya lo bisa ngelakuin hal besar. Lo pengen nunjukin kalau lo lebih dari yang mereka kira. Dulu gue sempat menunda terus untuk membeli bukunya Dale Carnegie karena gue merasa belum butuh itu. Tapi semua berubah pas gue masuk tahun pertama kuliah. Entah kenapa, di masa itu gue mulai merasa susah untuk menyesuaikan diri. Padahal gue punya temen, gue nggak sendirian. Tapi rasanya kosong. Ada sepi yang nggak bisa gue jelasin, itu seperti ada yang hilang. Gue merasa gue lagi jalanin hidup, tapi bukan sebagai diri gue sendiri. Gue selalu kepikiran soal apa yang orang lain pikirkan tentang gue. Ada rasa pengen disukai sama semua orang, dan jujur aja, itu gak sehat. Sampai akhirnya gue sampai di titik dimana gue bilang ke diri sendiri bahwa itu semua udah cukup. Gue capek merasa seperti ini terus. Dan gue tahu, gue harus melakukan sesuatu. Dan disinilah semuanya dimulai. Setidaknya buat gue, semua itu dimulai dari momen itu. Dan dari situlah perjalanan gue ke dunia pengembangan diri dimulai. Konteks ini sangat penting karena salah satu alasan paling kuat kenapa seseorang pengen berkembang adalah karena dia merasa nggak puas sama hidupnya yang sekarang. Dan itu bukan hal yang salah. Pengen berubah karena lu merasa nggak bahagia dengan situasi lu sekarang, itu justru langkah yang berani dan powerful. Masalahnya muncul justru karena kerentanan lu sendiri. Saat lo lagi ada di tempat yang gelap dan lo pengen keluar dari situ, lo jadi lebih rentan dan itu bisa bikin lo gampang terbawa arus. Dunia pengembangan diri kelihatannya sangat bermanfaat sekali kan? Isinya orang-orang yang ingin jadi versi terbaik dari diri mereka. Dunia di mana lo punya kendali penuh atas hidup dan keputusan lo sendiri. Dunia yang kasih lo rasa seolah-olah lo lagi maju terus. Seolah lo makin dewasa, makin beda dari yang lain, dan melakukan hal-hal besar yang orang lain abaikan. Itulah yang lo bisikkan ke diri sendiri, sementara orang-orang di sekitar lo masih asik berpesta,
dan mengejar kesenangan jangka pendek mereka. Lu akan selalu berpikir, aku akan selalu berusaha memperbaiki diriku sendiri, dan jujur aja, ini terasa luar biasa. Rasanya seperti gue baru aja keluar dari tempat gelap yang sempat gue masukin. Gue mulai percaya sama suara baru di kepala gue, suara yang mengatakan kalau semuanya bisa berubah, kalau gue bisa jadi lebih baik. Tapi disitulah jebakannya dimulai. Saat lo udah merasa aman, saat lo merasa lo lagi naik level, lo jadi nggak sadar kalau ada sisi lain dari semua ini. Pengembangan diri memang bikin lo merasa baik, dan itu sudah pasti. Ada rasa puas yang besar setiap kali gue nutup halaman terakhir dari buku pengembangan diri yang gue baca. Tapi perasaan itu juga yang tanpa sadar, bikin gue terus cari lebih dan gak pernah cukup. Gue merasa motivasi gue naik drastis. Rasanya seperti baru saja naikin level di game dan karakter gue jadi lebih kuat. Lo tahu kan, setiap kali lo baca buku pengembangan diri atau nonton video motivasi, ada lonjakan dopamin yang langsung nyambar ke otak lo. Sensasi puas karena merasa udah melakukan sesuatu itu terasa nyata. Dan setiap kali gue selesai baca satu buku rasanya luar biasa. Gue semangat dan merasa lebih maju. Dan itu gak berhenti di situ. Setelah menutup buku itu, biasanya gue langsung buka toko online dan menambah daftar belanja buku baru lagi. Ini pola yang bisa terus berulang. Beli buku, merasa termotivasi, terus beli lagi, baca lagi, dan lagi, dan lagi. Kalau lu belum sadar masalahnya di mana, mari kita bahas sisi adiktif dari dopamin. Karena alasan kenapa sesuatu bisa bikin lo kecanduan itu bukan karena bendanya sendiri. Orang nggak kecanduan obat karena obat itu aja, tapi karena apa yang obat itu lakukan ke otak lo. Rasa nikmat, sensasi dopamin yang mengalir deras di otak, itu yang bikin lo balik lagi dan lagi. Dan lo juga bisa ketagihan sama pengembangan diri. Mau itu yang terstruktur atau yang liar di internet. Dunia pengembangan diri itu bisa membawa kita masuk ke dalam ilusi yang besar, dan gue sebut itu dengan ilusi kemajuan. Setelah baca buku, lo ngerasa berhasil. Setelah ikut seminar, lo ngerasa berhasil. Setelah nonton video motivasi, lo juga ngerasa berhasil. Lo ngerasa udah melakukan sesuatu yang penting, sesuatu yang bikin hidup lo bergerak maju. Dan lo merasa produktif. Motivasi itu nyangkut di dalam diri lo, dan dia mulai mendorong lo untuk beli buku berikutnya, daftar seminar selanjutnya, tonton video berikutnya. Lo terus mengejar rasa maju itu. Tapi ketika lo berhenti sejenak, duduk tenang, dan benar-benar mikir, lo sadar bahwa nggak ada yang benar-benar berubah. Salah satu penulis favorit gue, MJ DeMarco, pernah mengenalkan konsep yang cukup membuka mata, yaitu action faking. Intinya, ini tentang melakukan hal-hal yang terlihat produktif, tapi sebenarnya tidak memberikan kemajuan nyata. Action faking itu seperti bikin to-do list panjang, tapi abis ditulis malah ditinggal gitu aja. Atau baca buku tentang bisnis terus-terusan, tapi nggak pernah untuk memulai usaha. Masalahnya, action faking ini lebih bahaya dari sekadar malas. Karena saat lo merasakan ini, lo lagi menipu diri lo sendiri. Lo merasa udah produktif, lo merasa udah selangkah lebih maju. Padahal lo cuma jalan di tempat dan lo bahkan nggak sadar. Jadi, anggap video ini sebagai peringatan awal buat lo nggak perlu baca semua buku pengembangan diri yang ada di luar sana. Lo nggak harus ikut semua seminar, beli semua course online, atau dengerin setiap podcast yang muncul di timeline. Ada titik di mana lo cuma jadi konsumen informasi saja, dan ada titik di mana lo harus ambil tindakan nyata. Ini jebakan pertama yang sering dialami orang-orang, dan efeknya bisa serius. Salah satunya pasti dompet makin tipis. Motivasi tinggi, tapi cuma sementara. Dan yang paling menyakitkan, kesadaran tiba-tiba bahwa lo belum melakukan apapun. Lo belum benar-benar maju. Lo cuma makin jago meyakinkan diri sendiri bahwa lo sudah bergerak. Tapi kenyataannya, lo masih di tempat yang sama. Dan masalahnya, di balik kecanduan pengembangan diri ini ada sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Karena di balik semua pembelian lo yang terus-menerus, dan pengejaran motivasi yang gak ada habisnya, ada seseorang yang diuntungkan. Ada seseorang yang menang. Pertanyaannya sekarang, siapakah orang itu?
Ini mungkin hal yang belum banyak orang sadari. Industri pengembangan diri itu bukan main-main. Di tahun 2022, nilainya diperkirakan mencapai 13,6 miliar dolar dengan rata-rata pertumbuhan keuntungan sekitar 5,6% per tahun. Singkatnya, orang-orang cuan gede dari pengembangan diri. Penjualan buku, seminar, program online, podcast, blog, coaching, dan event-event motivasi yang bombastis. Semuanya jadi alat buat jualan impian dan lo jadi target utamanya. Jadi kenapa ini penting? Karena ketika lo masuk ke dunia ini tanpa sadar, lo bisa kehilangan arah. Bukan karena lo nggak niat berkembang, tapi karena lo nggak tahu kalau sebagian besar dari itu udah jadi mesin industri yang lebih tertarik menjual perjalanan daripada memastikan lo benar-benar sampai ke tujuan. Gue masih ingat, dulu gue sempat terobsesi sama beberapa guru pengembangan diri. Gue dengan senang hati buka dompet, beli buku-buku mereka, produk mereka, daftar program ini dan itu, dan tiap hari nonton konten mereka sambil senyum-senyum, penuh rasa semangat, yang kalau gue pikir sekarang, itu lebih mirip efek kafein daripada perubahan nyata. Masalahnya, gue gak pernah bertanya motif mereka. Gue menganggap dunia pengembangan diri ini kayak komunitas rahasia, tempat dimana gue jadi bagian dari sekelompok orang yang ingin memperbaiki diri. Dan gue percaya, mereka pasti ngasih gue banyak nilai. Mereka cuma pengen hidup gue jadi lebih baik. Tapi stop dulu. Pola pikir yang polos kayak gitu justru bisa jadi masalah besar. Karena kenyataannya, lo jauh lebih menguntungkan buat mereka saat lo lagi gak bahagia. Saat lo lagi merasa kekurangan. Saat lo merasa hidup lo belum cukup baik. Karena selama lo merasa ada yang kurang, lo akan terus cari. Dan selama lo cari, mereka akan terus jual. Saat dimana lo biasanya mulai dari rasa gak puas sama diri sendiri. Dan disitulah keinginan untuk ningkatin hidup muncul. Nah, bisnis ini tahu itu. Mereka sangat mengerti. Bahkan, mereka mengandalkan perasaan gue belum cukup baik itu untuk narik lo masuk. Dan jangan salah, mereka juga sadar betul betapa adiktifnya dunia pengembangan diri ini. Lo merasa diri lo kurang, lo konsumsi konten pengembangan diri, dapat sedikit rasa puas atau harapan, dan lo balik lagi. Satu video lagi, satu buku lagi, satu course lagi. Lama-kelamaan, lo jadi konsumen tetap. Lu bukan cuma pembaca atau penonton, tapi lu jadi pasar. Dan lucunya, banyak dari guru pengembangan diri itu akhirnya juga kecanduan bikin produk. Karena fans inti mereka yang juga udah kecanduan, terus minta lebih. Terus mendorong mereka buat produksi lagi dan lagi. Dan lu pun terjebak dalam pola yang sama. Selalu nyari satu hal besar berikutnya. Selalu merasa, kayaknya gue cuma butuh satu buku lagi, satu podcast lagi, satu course terakhir, baru menemukan rahasianya. Sebelum semuanya berubah, selalu ada rahasia besar yang katanya bakal jadi titik balik hidup lo. Rahasia untuk nurunin berat badan yang katanya udah terbukti. Model bisnis baru yang katanya bakal membawa lo ke kebebasan financial atau cuan gede. Cara cepet jadi karismatik yang katanya udah dipakai sama semua orang sukses. Satu trik meditasi buat membuka mata batin yang katanya bakal mengubah hidup lo. Dan terus aja seperti itu. Setiap kali lo beli atau nonton daftar itu, lo bisikkan ke diri sendiri. Kali ini pasti beda. Tapi nyatanya, dompet lo makin tipis. Dan lo gak pernah bener-bener maju. Lo gak tumbuh, lo gak berubah. Yang berubah cuma satu. Lo makin dalam tenggelam jadi konsumen setia industri pengembangan diri ini. Jadi, ini peringatan selanjutnya. Industri pengembangan diri itu sebuah bisnis besar dan mereka butuh lo terus merasa nggak puas. Karena selama lo merasa ada yang kurang dari diri lo, mereka punya sesuatu untuk dijual. Dan selama lo percaya perubahan itu selalu ada, pastinya perubahan itu terdapat di produk berikutnya. Jadinya lo akan terus beli dan nggak pernah sampai di akhir. Hati-hati dengan itu. Coba lo mulai bertanya ke guru favorit lo. Apa nilai sebenarnya dari semua buku, kursus, seminar yang mereka jual? Apakah benar-benar sepadan? Terus tanya juga ke diri lo sendiri. Apa gue benar-benar butuh disuruh nulis tujuan 7 kali di 7 buku dari 7 guru yang berbeda? Atau, apa gue udah lebih banyak mengonsumsi daripada benar-benar melakukan sesuatu dari semua ini?
Gue masih ingat saat pertama kali terjun ke dunia pengembangan diri, rasanya luar biasa. Kepercayaan diri gue naik drastis. Gue merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Dan yang paling penting, gue merasa gue udah meninggalkan versi lama dari diri gue. Versi yang sepi, yang haus validasi, yang cuman ingin disukai semua orang. Dan itu seperti udah jadi masa lalu. Gue merasa akhirnya ada yang mengerti sama gue. Dan gue gak mau balik lagi ke perasaan sebelumnya. Gue bilang ke semua orang, gue akan sukses. Dan pada saat itu, definisi sukses buat gue cuma satu, yaitu menjadi salah satu aktor terbaik. Tapi kadang yang bikin kita terjebak bukan mimpi besarnya, justru perasaan euforia sementara yang bikin kita percaya kita udah sampai. Dan tentu saja semua itu tidak berjalan seperti yang gue bayangkan. Sekarang kedengarannya mungkin agak konyol, tapi saat itu gue beneran percaya kalau gue bakal bahagia selamanya. Atau paling nggak, gue bakal terus ada dalam kondisi motivasi tinggi yang nggak pernah turun. Pengembangan diri itu kayak gelembung. Lo dikelilingi sama kutipan-kutipan positif, afirmasi tiap hari, orang-orang yang saling menyemangati, dan guru-guru self-help yang memposting tentang bahagia itu pilihan dan blok semua pikiran negatif. Semuanya terlihat penuh harapan, penuh semangat, penuh janji. Tapi itu semua seperti gelembung, ada saatnya pecah. Dan letusan gue terjadi waktu gue mulai kehilangan gairah gue untuk berakting. Waktu itu rasanya dunia gue terbalik total. Sejak kecil, gue udah bilang ke semua orang bahwa inilah mimpi gue. Inilah gairah hidup gue. Gue yakin gue bakal jadi aktor hebat. Dan pengembangan diri mengajarkan gue satu hal penting, yaitu jangan pernah menyerah. Tapi masalahnya gue bukan cuma lagi ngejar mimpi. Gue udah membangun identitas di atasnya. Gue menjadikan diri gue sebagai orang yang ditakdirkan untuk sukses. Jadi ketika semangat itu mulai hilang, yang goyah bukan cuma impian gue, tapi siapa gue sebenarnya. Gue pernah jadi orang yang kelihatannya punya segalanya, terarah, yakin, dan penuh semangat. Tapi begitu gairah gue mulai goyah, yang tersisa cuma ketakutan dan keraguan yang dalam. Dan yang paling gila, gue gak bilang sepatah kata ke siapapun. Gue coba yakinin diri sendiri kalau gue gak kehilangan semangat. Kalau semuanya masih dalam kendali. Kalau gak ada yang berubah. Kenapa? Karena di dalam gelembung pengembangan diri, lo dikelilingi pesan-pesan positif 24/7. Dan dari situ, gue dibentuk buat percaya bahwa memiliki pikiran negatif, apalagi tentang menyerah itu salah. Bahkan dianggap kelemahan. Dan yang lebih parah, gue mulai takut. Takut kalau gue mengaku bahwa gue udah gak bahagia lagi dengan apa yang gue lakukan. Sampai akhirnya gue sadar, gue harus berdamai dengan kata berhenti. Dan yang paling penting, gue harus terima kenyataan yang selama ini coba ditutupin oleh dunia pengembangan diri. Bahwa berhenti bukan berarti gagal. Dan gak semua perubahan berarti lo berkembang. Akan selalu ada perjuangan dan itu gak apa-apa. Gak apa-apa untuk gak baik-baik aja. Dan di tengah dunia yang penuh dengan orang-orang yang terus lemparin pesan positive vibes only, gue akhirnya sadar bahwa hal yang benar-benar bermakna itu lahir dari perjuangan. Rich people don't sleep 8 hours a day. That's a third of your life. Work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. If you want it, if you want this, it's work. Work. Hard work. Working hard. Work hard. Hard work. Work harder. Work hard. Hard work. Hard work. 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 Di dunia entrepreneur Instagram, guru-guru palsu, dan kesombongan yang dibungkus dengan kerendahan hati, semua itu membentuk budaya baru yang kuat di sebagian besar industri ini. Istilah kerja keras jadi semacam kata sakti. Dan jujur saja, gue juga pernah terjebak pakai istilah itu. Gagasan soal kerja keras, kerja lebih keras dari orang lain, produktif tiap detik sepanjang hari, udah jadi prinsip yang menempel di komunitas pengembangan diri. Sekarang, biar gue perjelas, gue gak mengatakan bahwa kerja keras adalah hal yang buruk. Kalau lu mencoba untuk sukses dalam hal apapun di pasar yang relatif ramai, lu harus bekerja keras pada hal yang benar.
Masalah dengan budaya kerja keras adalah bahwa ini tentang bekerja keras demi bekerja keras. Ini tentang terdengar seperti lu sibuk dan bekerja menuju kesuksesan meskipun lu tidak mencapai apapun. Rasanya menyenangkan berpura-pura bahwa lu sedang bekerja keras. Tetapi gue dapat menjamin kalian bahwa orang-orang yang menyombongkan diri tentang bekerja keras dan bekerja keras secara online sebenarnya melakukan banyak penundaan dan action faking. Dan ada juga dari mereka orang-orang yang bekerja setiap jam dalam sehari, mati-matian mencoba bikin sesuatu berhasil buat diri mereka sendiri. Karena itulah yang diajarkan sama budaya kerja keras, kalau lu mau sukses, lu harus kerja terus. Dan itulah yang menjadi masalah di kultur ini. Kerja keras memang penting, tapi itu cuma salah satu bagian dari teka-teki. Yang paling penting itu bukan cuma kerja keras, tapi kerja keras di hal yang tepat. Itu baru bagian terakhir yang bikin semuanya nyambung. Ada dua masalah besar yang akan muncul kalau lu kerja keras terus-menerus 24/7. Yang pertama adalah berisiko mengalami burnout, yaitu kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres berkepanjangan yang berlebihan. Yang kedua adalah bekerja keras pada hal yang salah. Misalnya lu punya blog tentang kebugaran, dan lu ngerjain itu terus tiap hari. Lu update terus, posting lagi dan lagi. Tapi peluang lu buat benar-benar sukses dari situ kecil. Karena blog seperti itu sudah bertumpuk di luar sana. Susah untuk menemukan sesuatu yang bikin blog lu beda. Apalagi kalau blog itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah nyata. Padahal, kalau saja lu mau berhenti sejenak dari kesibukan lu dan mulai berpikir ulang soal strategi, mungkin lu bisa sadar lebih cepat sebelum lu jadi capek sendiri. Namun sebaliknya lu terus bekerja keras dengan berpikir bahwa itu saja yang lu butuhkan untuk menjadi sukses sekali lagi. Sekali lagi gue sampaikan, sisi gelap industri pengembangan diri berputar di sekitar bayangan kita, membuat lu merasa seolah-olah telah mencapai sesuatu, padahal sebenarnya tidak, membuat lu terpaku pada produk berikutnya, dan produk berikutnya, atau dalam kasus kesibukan, membuat lu terikat pada gagasan bahwa nasihat seperti bekerja keras mencakup semua yang dibutuhkan untuk menjadi sukses. Padahal itu hanya kedok belaka, dan sisi gelap industri ini bergantung pada lu yang mempercayai ilusi agar tetap menguntungkan mereka. Gue sadar kalau video ini mungkin bikin beberapa dari kalian merasa bingung dan bertanya sebenarnya harus ngapain, saran mana yang beneran pantas untuk didengerin. Jujur saja, saya juga tidak punya semua jawabannya. Tapi kalau ditanya apa aja hal-hal yang sangat membantu saya sejauh ini adalah pergi ke gym dan mulai makan lebih sehat, tidur lebih awal dan bangun lebih pagi, menulis tujuan-tujuan saya entah itu buat minggu ini, bulan ini, atau setahun ke depan sambil tetap sadar kalau semua itu bisa aja berubah seiring waktu. Saya juga mulai meditasi dan baca buku-buku yang beneran praktis dan relevan, yang bisa membantu saya hadapi situasi apapun. Dan kalau lu tanya gue, buku terbaik yang pernah gue baca itu adalah The Power of Now oleh Eckhart Tolle dan Unscripted oleh MJ DeMarco. Dua buku ini berbeda. Mereka kasih kita perspektif, bukan candu. Tapi dengan semua yang udah gue omongin dari tadi, biarkan video ini jadi peringatan. Peringatan atas jebakan-jebakan yang mungkin lo temui kalau lo memutuskan untuk terjun ke dunia pengembangan diri. Dan kalau lu memang memutuskan untuk mulai perjalanan itu, lu harus jalani dengan sadar. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru close videonya. Gua tahu lu pasti muak sama video YouTube yang isinya monolog panjang kayak gini. Tapi kalau kamu udah nonton sampai sejauh ini, terima kasih banget, gua sangat menghargainya. Kalau lu suka, jangan lupa komen di bawah, share ke teman kamu, dan subscribe. Kalau lu punya saran, ide, atau apapun, tinggal tulis di kolom komentar. Gue coba balas semuanya. Dan yang terakhir, semoga sisa harimu menyenangkan.